Selamat datang saya ucapkan kepada Anda dan teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar ini. Perkenalkan, saya Cokro Gunawan. Saya adalah seorang entrepreneur yang sudah 20 tahun di bidang finansial. Hari ini saya akan berbagi kepada Anda tentang apa itu bisnis finansial digital dan apa 5 hal penting untuk sukses membangun bisnis finansial digital. Apa yang akan Anda pelajarin di webinar kali ini? Yang pertama adalah saya akan memulai dengan apa sih sebenarnya bisnis digital. Lalu, mengapa harus memilih bidang keuangan atau finansial di zaman sekarang yang sudah serba digital. Saya juga akan menjelaskan mengapa bisnis ini bisa jadi cocok untuk Anda, walaupun Anda seorang yang tidak melek teknologi atau gaptek dan tidak mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana potensi bisnis ini. Berapa income yang bisa Anda dapatkan. Kita tahu sekarang ini era digital. Jadi di webinar kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana teknologi digital yang kami buat bisa mempermudah Anda atau membantu Anda dalam melakukan penjualan dan juga membangun jaringan bisnis Anda. Dan bagaimana mendapatkan prospek baru secara online dengan lebih mudah. 5 hal yang dijelaskan di webinar ini merupakan hal yang sangat fundamental yang harus dimiliki untuk bisa sukses membangun bisnis finansial digital dengan goal passive income. Ibaratnya Anda membangun mesin pencetak uangnya. Dan saat Anda mengikuti webinar ini sampai selesai, Anda akan mendapatkan bonus, yaitu berupa sebuah video training tentang how to get started and earn income in 90 days dan apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi, ikutin sampai selesai sesi webinar ini. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang seorang ibu yang juga seorang dokter gigi yang bernama Ibu Susan Juwana. Beliau ini sudah praktek sebagai seorang dokter gigi selama 30 tahun. Nah, motivasi beliau ketika berkecimpung di bisnis ini atau memulai bisnis ini hanya ingin menyadarkan orang untuk pentingnya mengatur keuangan sejak dini. Jadi dia ini hanya kepingin supaya agar orang lain itu tidak terkena kesulitan keuangan di masa mendatang. Nah, karena misinya yang begitu mulia, akhirnya dia diizinkan sama Tuhan untuk bisa meraih kesuksesan di bisnis ini. Ditandai dengan penghargaan 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 ini, yaitu sebuah penghargaan yang disebut dengan MDRT. MDRT adalah sebuah organisasi internasional yang memberikan penghargaan kepada para pebisnis keuangan yang berhasil menjual dengan premi tertentu atau dengan sejumlah omset tertentu. Nah, pada tahun 2021 kemarin, Bu Susan Juwana berhasil mencetak 3 kali omset dari yang ditetapkan oleh MDRT. Jadi dia akhirnya mencapai peringkat COT. Nah, secara income, Ibu Susan Juwana ini mencetak atau mendapatkan income penghasilan tambahan dari bisnis ini itu kurang lebih 50-75 juta per bulan. Atau di Kuala itu kita sebut dengan peringkat Ruby. Ya, ini saya tunjukkan beberapa bukti SPT-nya beliau, yaitu ini ada 80 juta, ada 100 juta di tahun 2021 kemarin. Rata-rata income beliau adalah sekitar 50-75 juta per bulan. Nah, cerita berikutnya adalah dari seorang teman saya yang bernama Pak Stefanus Arianto Wijaya. Beliau ini adalah seorang karyawan swasta yang sudah bekerja selama 20 tahun. Dia memulai karirnya sebagai seorang trainer dan dia bekerja sebagai trainer selama 7 tahun. Setelah itu dia pindah ke bidang sales atau penjualan hingga akhirnya dia mencapai puncak karirnya menjadi seorang senior eksekutif di sebuah perusahaan swasta multinasional. Dan di tahun 2019 beliau memutuskan untuk berhenti dan memulai bisnis ini di Kuala Finansial. Nah, ini merupakan sebuah keputusan yang tidak mudah. Kenapa?
karena beliau harus meninggalkan semua fasilitas juga gaji yang sudah cukup besar, yang kurang lebih 3 digit di perusahaan tersebut. Nah, tapi beliau sudah membuktikan bahwa sampai dengan saat ini, setelah kurang lebih 3 tahun dia mengerjakan bisnis ini, beliau berhasil mengembangkan bisnis ini atau jaringan bisnis ini dengan baik, dan akhirnya dia juga bisa membuktikan dirinya sebagai seorang penjual yang handal dengan ditandai dia berhasil mendapatkan penghargaan dari MDRT selama 3 tahun berturut-turut. Nah, income daripada Pak Stefanus tahun 2021 kemarin itu adalah berkisar sekitar 100 sampai dengan 200 juta range-nya, yaitu peringkat diamond. Nah, saya akan coba tunjukkan beberapa contoh bukti potong pajak beliau, yaitu ini pada tahun 2021 kemarin, di akhir tahun beliau bisa mendapatkan income 400 juta dan ada 100 juta juga, tapi rata-rata income beliau adalah sekitar 100 juta ke atas setiap bulannya. Lalu apa yang akan Anda dapatkan di webinar kali ini? Yang pertama, why and what is digital financial business? Mengapa dan apa itu bisnis digital secara finansial? Lalu kita akan masuk ke poin pertama dari 5 hal terpenting dalam bisnis ini adalah yang pertama, why Koala Finansial. Ini merupakan faktor terpenting di dalam membangun jaringan bisnis ini. Lalu yang kedua, choosing the principle. Ibaratnya kalau Anda distributor, Anda harus punya pabrik yang mensuplai produk Anda. Ya, dan saya akan menjelaskan 3 kriteria penting dalam memilih mitra prinsipal yang tepat. Lalu yang ketiga, how it works digitally. Bagaimana cara digital ini bisa efektif menunjang bisnis finansial kita. Ya, apakah platform yang kita bangun atau sistem yang kita bangun ini bisa mempermudah Anda di dalam membangun bisnis finansial ini. Lalu yang keempat, what is the benefit for you? Nah, kita baru berbicara nih, apa yang akan Anda dapatkan di bisnis ini. Dan 80% orang tidak akan menyangka dengan apa yang bisa dia dapat di bisnis ini. Dan poin yang kelima adalah what is the first step? Apa langkah pertama saya dalam membangun bisnis ini? Karena 90% orang tidak mengerti cara memulainya. Dan sukses di bisnis ini itu ditentukan di 90 hari pertamanya Anda di dalam membangun bisnis ini. Dan jangan lupa ketika Anda mengikuti webinar ini sampai dengan selesai, saya akan tetap membagikan Anda sebuah video training gratis tentang how to get started in 90 days. Why? What is digital financial business? Saya akan memulai dengan cerita tentang revolusi industri yang keempat. Ya, sekarang ini kita masuk dalam revolusi industri yang keempat. Kita tahu bahwa revolusi industri pertama itu dimulai sejak adanya ditemukan mesin uap pada abad 18. Lalu industri kedua ditemukannya listrik. Dan revolusi industri ketiga adalah ketika komputer diketemukan. Nah, revolusi industri keempat itu ditandai dengan hal-hal ini, yaitu teknologi-teknologi ini yang berkembang. Terutama adalah mobile technology. Tetapi di lain itu ada banyak teknologi yang ada di sini, yaitu cognitive computing, Internet of Things, cloud computing, dan lain sebagainya, advanced robotic, machine to machine, big data, cyber security, 3D printing, dan semuanya. Bahkan sekarang kalau kita ngomong teknologi AI, kalau sekarang saya mau menyalakan lampu di rumah, cukup menggunakan voice command. Mereka harus bisa sudah mengerti apa yang kita mau. Nah, teknologi mobile ini itu yang mempengaruhi perilaku kita kerja. Perilaku kita. Apa itu? Yang pertama adalah semuanya karena kita itu pakai mobile teknologi, kita minta semuanya serba instan. Kita minta prosesnya cepat, ya. Kita kalau mau melakukan sesuatu atau bertanya sesuatu tinggal pakai jempol langsung keluar, googling. Ya, istilahnya. Mau cari artikel, mau cari buku tinggal googling. Kalau dulu saya mau membuat sebuah tesis atau membuat sebuah
artikel, saya harus cari bukunya itu harus cari di Jakarta atau buku-buku import dan harus beli ke Jakarta. Nah sekarang ini semua kita lakukan pakai jempol, transaksi online, beli makanan, beli baju, beli barang, semuanya pakai jempol. Ya nggak perlu lagi berpikir saya harus ke toko mana, nggak ada. Begitu kepikir beli ini langsung ambil handphone, klik, langsung besok dikirim ke tempat kita. Dan pembayarannya pun semua sudah tidak pakai uang, pakai digital ya, e-money istilahnya kayak gitu. Dan sehingga sekarang ini banyak toko-toko offline itu dialihkan menjadi toko-toko online. Ya, banyak toko yang ditutup. Kenapa? Karena mereka banyak orang yang sudah tidak berkunjung ke toko tetapi pakai jempol semua. Nah, sehingga dengan adanya perubahan ini itu mulai memunculkan banyak peluang bisnis baru di bidang digital. Peluang bisnis yang pertama adalah ini. Ada 12 peluang bisnis. Yang pertama adalah web developer. Yang kedua, blogger, desain grafis, mobile application, YouTuber, e-commerce, marketplace, transport, akomodasi, digital agency, digital media, dan financial. Nah, saya akan fokus kepada bisnis finansialnya. Kenapa? Karena memang saya di bidangnya itu. Nah, peluang bisnis ini kenapa kok bisa dikerjakan secara digital? Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan berbicara mengenai seberapa besar peluang bisnis financial ini di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa potensi marketnya adalah 250 juta penduduk Indonesia. Dan hanya 4% dari mereka itu yang sadar dan melek secara finansial. Yang mengerti atau mau membeli produk-produk finansial seperti asuransi dan investasi. Sehingga peluangnya masih sangat-sangat besar. Dan untuk bisa menjangkau mereka itu ternyata masih dibutuhkan seorang financial consultant atau advisor untuk menjangkau mereka. Sehingga peran kita dan peluang bisnis ini masih terbuka lebar untuk semua. Dan ini akan menimbulkan sebuah istilah baru yaitu unlimited digital financial business. Apa sih itu unlimited digital financial business? Bisnis ini itu adalah bisnis yang tidak terbatas. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya secara waktu dan tempat Anda tidak dibatasi. Ya, yang pertama itu. Jadi kalau misalnya Anda mau menjual kepada orang yang berada di luar pulau atau di kota lain, nggak ada masalah. Karena semuanya bisa dilakukan secara digital. Ataupun Anda ingin mengembangkan bisnis digital ini ke kota lain dan ke pulau lain, juga nggak masalah. Ibaratnya kalau Anda buka toko-toko di pulau lain, di kota lain, bisa. Dan itu sangat memungkinkan karena teknologinya sudah sampai ke sana. Gitu. Sangat mudah untuk dikerjakan. Lalu yang kedua adalah potensi income-nya yang besar. Di bisnis ini tuh nanti Anda tidak akan menyangka bahwa income-nya sebegitu besarnya. Ya. Lalu yang ketiga, ada generasi. Maksudnya gimana, Pak? Ini kalau ibaratnya saya bisnis konvensional, saya kan awalnya itu cuman marketingnya, jualan produknya. Lalu ketika saya omsetnya udah besar, saya punya beberapa karyawan yang bisa menjualkan tenaga marketing saya bisa buka toko. Istilahnya begitu. Saya jadi direktur di toko itu. Nah, ketika saya jadi direktur, saya punya marketing. Nah, marketing ini ketika mengembangkan bisnisnya bisa buka toko lagi. Sehingga apa? Saya punya toko banyak yang di bawah jaringan bisnis saya. Dan toko-toko itu saya tetap mendapatkan income dari omset mereka. Dan bisnis ini bisa diwariskan ke anak ataupun ke ahli waris kita. Sehingga bisnis ini bisa jadi passive income buat kita. Ya. Lalu berikutnya, bisnis ini tidak menuntut pengalaman ataupun usia. Kenapa? Di Sekolah Finansial ada salah seorang advisor kita yang sudah berusia 74 tahun saat ini. Dan beliau masih sangat aktif dan terus berprestasi. Dan setiap tahun beliau masih mengejar untuk MDRT dan COT. Setiap tahun beliau masih mendapatkan benefit trip dari company. Ya, jadi itu mereka tidak masalah mau usia. Pengalaman pun nggak apa-apa. Di satu sisi kita juga punya advisor yang usianya masih di bawah 30 atau 20 tahun. Masih 20-an tahun. Masih bisa dan semuanya itu
bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Pengalaman nggak perlu, yang nggak lulus sekolah pun bisa menjalankan bisnis ini. Ya, modalnya tidak ada sebenarnya. Modalnya hanya kalau dibilang tidak ada ya ada, tapi kecil banget, yaitu hanya untuk mengambil license untuk menjual. Ibaratnya kalau Anda mau bisa membawa mobil ke jalan raya, Anda harus mengambil ujian SIM. Sama di sini juga Anda harus mengambil SIM, surat izin menjualnya, dari Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia, ya. Dan yang terakhir adalah Anda mengerjakan bisnis ini sebagai misi mulia. Kenapa? Karena Anda menolong orang lain. Anda membuat orang lain merencanakan keuangannya secara jangka panjang, sehingga kalau dia berhasil Anda senang, dan itu tugas mulia buat Anda. Kita masuk ke poin yang pertama, why Koala Finansial. Mengapa Koala Finansial itu menjadi faktor yang terpenting di dalam membangun jaringan bisnis ini? Kita lihat sekilas tentang Koala Finansial, yaitu Koala Finansial didirikan pada tahun 2006 dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 10.000 polis nasabah yang kita terbitkan atau kita jual. Dan pada tahun 2017 kemarin, PT Sun Life Indonesia mempercayakan Koala Finansial untuk memasarkan produk-produk asuransi dan investasinya. Koala Finansial itu berkantor pusat di Surabaya, tetapi melayani nasabah di seluruh Indonesia, dan kita mempunyai jaringan advisor baik di Jakarta maupun di kota-kota yang lain. Ini adalah beberapa foto dari kegiatan kami, Koala Finansial. Dan ini adalah trip terakhir yang kita ikutin di tahun 2019, karena tahun 2020 sudah tidak ada trip, artinya karena kondisi pandemi, gitu ya. Dan ini adalah beberapa event selama pandemi kita, ya. Dan Koala Finansial punya sebuah prinsip guideline, ya. Ini kita sudah punya visi, misi, statement, dan core value yang kita tetapkan sejak kita dari awal Koala Finansial berdiri, ya. Visinya adalah Koala Finansial to be the most favorite and trusted partner for advisors and customers. Jadi Koala Finansial itu adalah Koala Finansial itu adalah agensi atau mitra terpercaya dan terfavorit, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, untuk mendukung visi itu kita punya dua misi sama, yaitu to help customers in planning their financial futures and to help the advisors to be successful in all aspect in their lives. Jadi ada 2 poin. Lalu dari visi dan misi itu kita punya 5 core value, yaitu yang pertama adalah fear of God, takut akan Tuhan, karena kita percaya bahwa kita bekerja semuanya itu berkat dari yang atas, ya, dari Tuhan. Lalu kita juga bekerja secara profesional dan kita bekerja secara tulus. Yang keempat, dapat dipercaya, apa yang kita katakan, apa yang kita jelaskan merupakan hal yang dapat dipercaya. Sehingga 4 core value ini menimbulkan core value yang kelima, yaitu kita menjadi sebuah tim atau mitra yang solid dan helpful. Ini adalah credonya. Kita punya credo yang dibacakan setiap kali kita meeting, ya, supaya kita mengingat akan core value kita. Dan ini adalah layanan kami, ya, layanan Koala Finansial. Kita mempunyai layanan asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan penyakit kritis, asuransi pendidikan anak, perencanaan pensiun, dan juga ada divisi syariah, gitu ya. Lalu kita akan membuka di tahun ini juga edukasi tentang perencanaan keuangan, yaitu sebuah layanan webinar dari Koala Finansial. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu choosing the principle. Saya akan jelaskan ada 3 kriteria mengapa kami memilih mitra PT Sun Life Indonesia. Yang pertama adalah PT Sun Life itu sudah didirikan sejak tahun 1865. Jadi ini perusahaan multinasional, perusahaan Kanada asalnya. Dan apa yang membedakan PT Sun Life Indonesia ini dengan PT-PT asuransi yang lain adalah karena PT Sun Life itu dari sejak awal berdiri, mereka itu memang fokus atau core bisnisnya adalah di jasa keuangan individu dan corporate. Jadi memang fokusnya dari sejak awal itu bisnisnya adalah investment dan insurance, ya. Tahun 1865 didirikan dan polis pertamanya adalah tahun 1869. Ini polis pertamanya beliau, polis pertamanya Sun Life, yaitu masih berupa tulisan tangan, ya, yang ditulis sendiri oleh direktur atau founder dari PT Sun Life ini.
Dan saat ini Sun Life sudah menjadi perusahaan publik dengan kode saham SLF, diperdagangkan di Toronto Stock Exchange, New York Stock Exchange, dan Philippines Stock Exchange. Ya, kita punya beberapa cabang selain di Kanada, ada di Amerika, di Inggris, di Irlandia, di Hong Kong, Filipina, Jepang, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, dan di Bermuda. Ya, ini poin yang pertama yang kita harus tahu. Poin yang kedua adalah adanya indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat ada yang namanya risk-based capital. Risk-based capital ini ditetapkan oleh pemerintah adalah 120%. Sun Life 343% untuk divisi konvensional dan syariahnya 120%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau di suatu ketika Sun Life harus membayar kewajibannya, itu hanya 100% kewajibannya. Sedangkan asetnya ada 343%. Jadi artinya masih ada sisa 243% dari total asetnya yang masih tersisa kalau kita harus membayar kewajiban itu semua. Sedangkan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 120%. Ya. Dan total aset kita adalah 14,6 triliun dan total klaimnya yang kita bayarkan di tahun 2021 kemarin adalah 2 triliun. Ya. Ini poin yang kedua. Yang poin ketiga, ya kita tahu bahwa Sun Life otomatis dengan kerja kerasnya mereka, kita mendapatkan beberapa penghargaan. Ya, ini beberapa penghargaan yang mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu mengingat waktu. Ya. Dan itulah adalah 3 poin yang menjadi hal kriteria kenapa kami Kuala Financial memilih PT Sun Life Indonesia. Kita masuk ke poin yang ketiga, how it works. Cara digital yang efektif apa yang bisa mendukung bisnis ini. Dan di saat ini saya menawarkan adalah kita bisa melakukan semua prosesnya melalui digital secara 100%. Kita mulai dari yang pertama. Prospecting. Kita bisa melakukan secara digital. Dan kita siapkan semua materi, konten, video secara digital untuk Anda semua, untuk memudahkan Anda bisa melakukan prospecting secara digital. Ya, ini ada beberapa materi. Nah, jadi ada video, ada konten sosmed, semuanya sudah kita siapkan. Bahkan Anda bisa membuat sendiri kalau memang Anda mampu. Lalu yang kedua adalah digital sales. Maksudnya gimana? Maksudnya semua proses penjualan itu bisa dilakukan tanpa tatap muka. Jadi mulai dari pembuatan proposal, pengisian form untuk ikut asuransi atau yang disebut dengan SPAJ, pembayaran premi, melakukan e-wallet, pembayarannya melakukan online, digital, dan juga tanda tangan nasabah, itu semuanya bisa dilakukan tanpa adanya tatap muka, sehingga semuanya bisa dilakukan secara digital. Lalu yang ketiga adalah digital for customer. Maksudnya gimana? Maksudnya nasabah yang sudah bergabung dengan PT Sun Life atau dengan Kuala Financial akan diberikan sebuah mobile application untuk mereka bisa memantau dari portofolio mereka, mulai dari polis mereka, investment mereka, ataupun kalau mereka melakukan klaim bisa melakukan pemantauan riwayat klaim. Bahkan klaim bisa dilakukan secara digital untuk nominal tertentu dan syarat tertentu, itu bisa melakukan sendiri, upload dokumen-dokumennya melalui aplikasi mereka. Pembayaran premi lanjutan juga bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Berikutnya lagi adalah untuk agent atau advisor. Untuk advisor kita akan juga berikan aplikasi untuk memudahkan mereka memantau terhadap polis-polis nasabah mereka atau investment dari nasabah mereka. Juga terdapat laporan tentang produksi mereka secara pribadi maupun secara tim. Dan juga informasi-informasi lain seperti leads itu akan juga dimasukkan dalam sini. Sun Life akan memberikan leads dan memberikannya kepada para advisor itu juga melalui aplikasi My Sun Life Advisor. Dan yang terakhir kelima adalah digital agency. Kuala Financial sudah juga siap menyongsong era ini, era digital ini, yaitu dengan membuat sebuah fasilitas platform kita sebut dengan member area, di mana di member area ini kita bisa masuk ke sana dan di sana akan disiapkan beberapa modul-modul video training yang sudah kita siapkan sehingga mereka boleh bisa menonton kapanpun, mulai dari rekaman-rekaman Sun Life event, basic series itu
training-training yang dasar, lalu produk series adalah training-training mengenai produk, ada yang beginner dan ada yang advance. Dan juga hal-hal yang lain, skill series, sales series, semuanya kita siapkan. Dan kita bisa langsung klik, kita bisa langsung lihat videonya saat itu juga, kapanpun kita bisa tonton video ini. Yang berikutnya adalah kita juga menyiapkan sebuah link untuk yang link ini unik untuk setiap member atau setiap advisor. Link ini bisa Anda copy linknya. Misalnya Anda ingin membagikan sebuah link tentang pendidikan anak. Kita punya kalkulator pendidikan anak. Atau penyakit kritis, kita punya kalkulatornya gitu ya. Dan itu bisa kita bagikan ke nasabah, sehingga nasabah akan masuk ke sebuah landing page, di mana kalau nasabah tersebut melakukan klik atau request akses, ya mereka akan menginputkan nama, email mereka, dan nomor handphone mereka, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan link aksesnya kepada nasabah Anda, sehingga nasabah itu akan menerima link tersebut melalui apa? Melalui email mereka. Dan dari sana mereka bisa langsung klik linknya, ya ini kita lihat klik linknya, kita klik, maka dia tinggal masuk ke email mereka, klik, sehingga langsung masuk ke sebuah kalkulator pendidikan anak, menghitung dana pendidikan anak. Setelah mereka bisa hitung-hitung, mencoba, dan nasabah bisa melakukan minta request untuk kirim ilustrasinya. Dan ilustrasi ini akan dikirim ke email nasabah, dan agent akan diberikan notifikasi sehingga tahu bahwa ada request gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita tinggal klik. Nah, itu hasilnya. Kita mendapatkan ini yang didapat oleh nasabah, sebuah ilustrasi cara menghitung biaya pendidikan anak untuk mereka. Dan dari sini kita bisa melakukan follow up ke nasabah kita. Ini salah satu hal, ada 3 hal yang lainnya yang kita lagi sedang terus bangun dan kita perbaiki terus, yang memudahkan kita sebagai advisor untuk melakukan prospecting atau melakukan penjualan secara digital. Hal yang keempat adalah what is the benefit for you? Apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda menjalankan bisnis ini? Benefit-benefitnya apa saja sih? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah komisi. Bedanya adalah di sini ketika Anda berjualan hanya 1 kali, Anda mendapatkan komisi sampai 5 kali ke depan, bahkan lebih. Bahkan ada produk yang Anda bisa dapatkan komisinya selama nasabah tersebut membayar preminya. Ya. Lalu yang kedua adalah bonus. Bonus ini adalah tambahan komisi untuk Anda yang produktif. Bisa sampai dengan 75% dari komisi Anda. Anda tentunya tidak mau disamakan dengan sesama orang yang berjualannya omsetnya lebih kecil daripada Anda. Tentunya Anda ingin ketika Anda lebih rajin, omset lebih besar, maka Anda mendapatkan komisi yang lebih. Untuk itu, Anda bisa mendapatkan bonus sampai dengan 75% dari komisi Anda. Jadi misalnya Anda punya omset atau punya komisi sebesar 1 miliar, maka Anda akan mendapatkan tambahan bonus sebesar 75%, yaitu 750 juta. Ya. Lalu yang ketiga adalah jenjang karir. Nah, Anda bisa melakukan jenjang karir secara transparan. Anda bisa naik level dan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi ketika Anda memilih untuk menjadi manajer atau menjadi director, Anda memutuskan itu berarti Anda bisa melakukan perekrutan. Jadi misalnya saya seorang advisor bisa merekrut advisor, ketika nanti saya naik jadi manajer, maka advisor itu akan menjadi advisor saya. Dan ketika saya jadi director, advisornya menjadi manajer, maka itu semua menjadi tim saya. Nah, Anda berhak mendapatkan komisi yang disebut dengan overriding. Dan itu bisa sampai dengan 160% dari total komisi yang diterima oleh agent atau advisor di bawah saya. Lalu yang berikutnya adalah bonus pasif. Nah, di bisnis ini itu adalah ketika saya tadi ngomong di depan bahwa Anda bisa membangun passive income, ini yang disebut dengan bonus pasif. Ketika Anda mencapai level director, ibaratnya kalau di bisnis konvensional, Anda membuka sebuah toko dan Anda mempunyai cabang di toko di kota A, kota B, kota C, kota D, maka di bisnis ini juga sama. Anda ketika mempunyai cabang-cabang tersebut, Anda masih tetap mendapatkan komisi dari cabang-cabang tersebut yang disebut dengan bonus generasi. Sampai dengan 10 kedalaman. Artinya saya mempunyai
director A, director A mempunyai director B, director B mempunyai director C, sampai dengan 10 level ke bawah, maka saya tetap akan mendapatkan bonus atau komisi dari director-director tersebut. Nah, yang berikutnya lagi adalah penghargaan. Nah, di samping duit, Anda di sini mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini diberikan oleh sebuah organisasi internasional yang disebut dengan Million Dollar Round Table. Khusus bagi Anda yang berprestasi atau yang berjualan dengan omset tertentu. Dan MDRT itu kalau misalnya dalam setahun omset Anda sekitar 500 sampai dengan 600 juta, kalau COT 1,5 sampai 1,6, TOT sampai dengan 3 sampai dengan 3,2 miliar setahun. Dan juga ada penghargaan-penghargaan lain dari prinsipal kita, yaitu Best of the Best, Top Agent, Top Manager, dan Top Director. Nah, berikutnya lagi adalah trip. Ya, tentunya di bisnis ini Anda di samping mendapatkan benefit yang tadi, itu Anda juga mendapatkan trip atau jalan-jalan ke luar negeri ataupun domestik. Ya, semuanya itu diberikan supaya kita lebih bersemangat di dalam bekerja. Setahun kurang lebih ada 1 sampai dengan 2 trip luar negeri dan juga ada 1 trip lokal. Ya, nah semua ini diberikan untuk Anda sebagai afiliasi atau advisor dari bisnis ini. Yang berikutnya adalah kita akan membahas marketing plan-nya. Disebutkan di awal saya tadi ngomong ada ruby, ada diamond, ada emerald. Maksudnya itu apa gitu ya? Itu adalah skema yang kita berikan atau peringkat yang kita berikan berdasarkan penghasilan yang didapat. Nah, ini ada range-nya gitu ya. Ada range bronze, silver, gold, platinum, hingga diamond, double diamond, hingga 5 diamond. Ya, kita paling gampang patokannya ada diamond. Diamond itu punya income 100 juta sampai dengan 200 juta per bulannya untuk tahun itu ya, selama 1 tahun. Ya. Nah, kita akan masuk yang pertama. Ketika Anda bergabung di bisnis ini, Anda itu bergabung menjadi seorang advisor. Ya, nah, advisor Anda bisa langsung melakukan penjualan sebagai seorang advisor. Sebagai seorang advisor nggak perlu susah-susah. Targetnya cuma 1 bulan Anda cari 1 keluarga. Dan Anda cukup kerja selama 1 tahun, 10 bulan saja. Nggak usah 12 bulan ya, 2 bulan libur. Ya. Apabila Anda 1 bulan bisa berhasil mendapatkan 1 keluarga yang join dengan Anda, maka 10 bulan adalah 10 keluarga. Kalau masing-masing keluarga ini suami istri, masing-masing ikut ya yang nggak usah mahal-mahal, yang cuman 15 juta bayarnya setahun, maka kalau 2 suami istri berarti 30 juta. Berarti omset Anda untuk tahun itu 300 juta. Nah, kalau omset Anda 300 juta, maka Anda akan mendapatkan bonus kurang lebih komisi totalnya adalah sekitar 126 juta. Atau kalau kita bagi setiap bulan, itu income Anda adalah 10.500.000 atau Anda di peringkat gold. Nah, tapi ini kan hanya permulaan. Ada yang namanya penghargaan yang tadi saya bilang MDRT, ada COT, ada TOT. Itu adalah peringkat di mana omset Anda bukan 300 juta, tapi lebih. Kalau Anda 550, maka itu disebut dengan MDRT. Kalau Anda 1,6 miliar itu COT, kalau 3,3 miliar itu adalah TOT. Dan kalau kita lihat seorang MDRT itu income-nya adalah peringkat platinum, untuk COT ruby, dan juga untuk TOT adalah peringkat diamond. Nah, ini tahun pertama. Di tahun kedua, Anda boleh memilih mau naik ke jenjang manager ataupun Anda stay di level advisor. Itu pilihan ada di tangan Anda. Tetapi kalau misalnya Anda memutuskan untuk meraih ke level manager, Anda bisa langsung melakukan perekrutan atau mengajak teman-teman Anda untuk bergabung menjadi referral, menjadi advisor-nya Anda. Dan Anda akan langsung ketika Anda belum promosi menjadi manajer, Anda tetap akan mendapatkan bonus yang disebut dengan bonus referral sebesar 10% ini. Nah, di tahun kedua, Anda kalau memutuskan promosi menjadi seorang manajer, tugas Anda di samping berjualan seperti tahun pertama, Anda juga mencari para advisor. Tugasnya Anda mencari advisor yang mau melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan di tahun pertama. Nah, kalau misalnya Anda contohnya mencari 5 advisor, Anda seorang manajer, maka Anda masing-masing advisor yang melakukan 300 juta, maka potensi income Anda di tahun kedua ini adalah sebesar 20 juta per bulan. Setelah itu, ketika masuk ke tahun ketiga, Anda promosi lagi menjadi seorang director. Nah,
advisor-advisornya Anda itu promosi menjadi manajer dan advisornya Anda mencari 5 orang lagi sama seperti yang Anda lakukan, maka hebatnya di bisnisnya adalah income Anda langsung melejit menjadi 100 juta per bulan atau Anda mencapai peringkat diamond. Ya. Dan ketika Anda sudah mencapai peringkat director ini, menjadi level director ini, maka tahun berikutnya apabila para manajer Anda naik peringkat juga menjadi director, maka Anda akan memiliki struktur yang seperti ini. Anda punya director 5 gitu ya. Dan masing-masing director punya omset 7,5 miliar. Sehingga total omset Anda 37,5 miliar. Maka Anda akan terus mendapatkan income dari mereka. Dan itu sampai dengan 10 generasi seperti ini contohnya ya. Ini ada berapa persentasenya yang didapat. Misalnya 10 plus 5 dan seterusnya ya. Ini passive income-nya. Dan di tahun keempat ini secara perhitungan income Anda mencapai 200 juta per bulan atau double diamond. Dan demikian seterusnya, ini akan menjadi mesin pencetak uang atau passive income buat Anda. Nah, berikutnya saya akan kembali menceritakan sebuah kisah sukses atau success story. Kalau tadi kita sudah mengenali Bu Susan Juwana dan Pak Stefanus Arianto Wijaya, kali ini saya akan membagikan kisah sukses dari seorang ibu lagi, tapi ini dia seorang wira swasta. Ya, beliau adalah bernama Silviana Galimjung. Ya, beliau seorang wira swasta yang sejak kecil sudah ditinggal ayahnya. Dan begitu lulus, dia langsung bekerja di sebuah perusahaan swasta karena Silvi itu adalah tulang punggung bagi keluarganya. Dan kemudian bersama dengan suaminya, dia terjun full-timer menggeluti bisnis ini. Dan akhirnya pada tahun 2019 kemarin, Silvi berhasil meraih predikat top agency director nasional di Sun Life. Dan dia juga membuktikan dirinya melakukan penjualan secara pribadi pada tahun 2021 kemarin, tahun kemarin. Dia membuktikan bahwa dia juga bisa mencapai peringkat MDRT. Nah, total income atau rata-rata income yang didapat oleh Silvi di tahun 2021 kemarin, kalau kita lihat ini adalah peringkatnya Emerald. Emerald adalah peringkat dengan income sekitar 75 sampai 100 juta. Berikutnya saya berikan contoh. Ini adalah beberapa contoh income-nya Silvi. Ya, ada di bulan 11 ini dan ada di bulan 2 ini ya. Rata-rata income-nya adalah sekitar 75 sampai dengan 100 juta atau di peringkat Emerald. Nah, berikutnya ini adalah saya sendiri. Saya akan bercerita sedikit. Saya ini adalah lulusan S1 Informatika ya. Lulusan Informatika, saya pernah bekerja sebagai instruktur komputer di sebuah kursus komputer. Lalu setelah lulus saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai EDP, Electronic Data Processing atau istilahnya IT kalau sekarang. Setelah bekerja 5 tahun, saya mencoba berbagai macam usaha. Ya, kalau kita lihat di sini, saya usaha apa aja semuanya pernah saya coba, mulai dari oli, solar, rumput laut, tempurung, kelapa, kopra dan sebagainya. Akhirnya saya tetap fokus untuk menjalankan bisnis ini. Dan saya sudah mencapai peringkat MDRT 4 kali tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini. Kalau kita lihat, memang ini adalah sebuah bisnis yang menurut saya bisnis yang kita bisa andalkan di tahun-tahun mendatang. Ada beberapa contoh income SPT saya. Ya, ini hanya contoh ya. Rata-rata saya posisi sekarang saya berada di peringkat diamond. Saya melakukan bisnis ini bersama istri saya. Istri saya juga di peringkat diamond ya. Kita sama-sama fokus mengembangkan bisnis ini dan di 1 tahun kemarin kita fokus untuk mengembangkan bisnis ini secara digital. Kita masuk ke poin yang kelima. What is the first step? Apa langkah pertama saya? Kalau saya ibaratkan Anda ingin mengendarai mobil di jalan raya atau membawa mobil di jalan raya, apa yang harus Anda punya dulu? Anda harus punya surat izin mengemudinya. Nah, sama di bisnis ini. Ketika Anda ingin memulai bisnis ini, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda punya lisensi menjual produknya. Dan itu dikeluarkan oleh sebuah asosiasi namanya AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi langkah pertamanya Anda sebelum memulai perjalanan bisnis ini adalah Anda akan didaftarkan ke sebuah ujian lisensi.
Pertama, Anda mengisi form dulu, mengisi form datanya Anda, dilakukan secara digital ya, atau secara elektronik formnya. Lalu kemudian setelah Anda membayar biaya ujiannya, Anda akan diberikan materi e-learningnya untuk dipelajarin sehingga Anda bisa mengikuti ujian yang dilakukan juga secara online atau digital menggunakan handphone Anda. Setelah itu, ya udah, Anda siap melakukan bisnis ini dari awal. Nah, setelah Anda mendapatkan lisensinya, Anda sudah bisa memulai bisnis ini. Ingat bahwa kesuksesan Anda di bisnis ini itu ditentukan oleh 90 hari pertamanya Anda. Makanya kita akan bahas kali ini adalah how to get started and earn income in 90 days. Nah, ini akan saya buat di video tersendiri yang akan saya berikan gratis untuk Anda juga. Apa yang akan dibahas di video ini? Yang pertama adalah kita memulai dengan membuat goal. Kenapa? Karena langgeng atau tidaknya Anda di bisnis ini itu dari mindsetnya Anda. Kalau mindsetnya Anda mempunyai goal tertentu, maka Anda akan bertahan di bisnis ini. Misalnya, saya ingin menjalankan bisnis ini kenapa? Karena saya ingin mendapatkan income tambahan sebesar 250 juta setiap tahunnya. Misalnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Anda ingin mendapatkan income tersebut? Atau mengapa Anda ingin mendapatkan uang tersebut? Atau goalnya Anda ingin membeli sebuah mobil baru? Atau ingin membuat renovasi rumahnya Anda? Itu goal penting. Tapi yang terpenting adalah mengapa Anda ingin mencapai goal tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan di poin pertama di video ini. Kita akan breakdown goal tersebut menjadi goal-goal yang lebih kecil sehingga bisa Anda achieve, lebih gampang untuk Anda capai. Lalu yang kedua adalah Anda melakukan training. Ya. Jadi di bisnis ini semua pelatihannya itu ada disediakan semuanya. Khususnya di Koala Finansial, semua modul pelatihan itu ada di platform kita, di member area kita, dan Anda bisa sewaktu-waktu akses kapanpun seperti Anda nonton Netflix, ya, nonton video on demand lah istilahnya kayak gitu. Jadi Anda bisa akses itu kapanpun, mau dari handphone, dari komputer, semuanya bisa diakses. Dan Anda tinggal putar berulang-ulang kalau Anda nggak mengerti atau Anda bisa bertanya kepada leadernya Anda. Dan ini terpenting kenapa? Karena supaya Anda mempunyai bekal ketika Anda melakukan prospecting. Nah, di samping Anda mengikuti training, Anda akan poin yang ketiga adalah Anda harus membuat modal bisnis Anda, yaitu bank nama. Di bisnis ini modalnya adalah bank nama. Kalau Anda di bisnis dagang, modalnya adalah uang. Tetapi di bisnis ini modalnya adalah bank nama. Semakin Anda mempunyai bank nama yang banyak, maka Anda akan semakin punya kesempatan yang besar, punya income yang besar. Ya. Nah, kalau zaman sekarang itu mempunyai bank nama atau kontak nama itu nggak sulit. Kenapa? Karena kita semua yakin Anda punya handphone. Di handphonenya Anda pasti ada banyak kontak di sana. Bisa ratusan, bisa bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, sekarang tinggal Anda memilah-milah bank nama atau kontak-kontak yang dari pasar alamiahnya Anda dan kontak-kontak dari pasar sekundernya Anda. Kenapa kok ini saya bedakan? Karena pendekatan melakukan penjualannya juga berbeda. Pasar alamiah itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita yang sering selalu berhubungan dengan mereka. Seperti saudara, teman baik, atau teman dekat kita. Ya, teman bisnis juga. Yang sering kita berhubungan. Kenapa? Karena kita mulai dengan kontak-kontak ini. Kenapa? Karena orang-orang ini itu gampang dihubungi. Dan orang-orang ini akan tidak terlalu acuh dan acuh sama Anda. Ya, mereka akan lebih welcome ketika Anda menawarkan sesuatu kepada mereka. Nah, pasar yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekundernya adalah orang-orang yang jarang Anda hubungin. Mungkin Anda tahu orang ini sekali aja. Waktu itu bertemu di mana. Nah, tapi Anda simpan data itu semua. Nah, cara pendekatan untuk melakukan kontak dengan orang ini adalah menggunakan cara yang akan kita siapkan, yaitu cara digital. Nah, itu akan masuk mulai ke poin keempat, yaitu memulai prospecting. Jadi yang pertama, setelah Anda punya pasar alamiah,
kita akan pilih pasar alamnya itu menjadi daftar nama yang hot, yang mana yang bisa Anda prospek dulu secara alami. Kemudian ketika Anda melakukan prospecting untuk orang-orang yang hot, Anda selalu konsultasikan dengan leadernya Anda. Nah, perihal pasar sekunder itu kita lakukan atau kita kerjakan dengan menggunakan prospek secara digital melalui WA. Ya, kita nanti akan saya jelaskan bagaimana melakukan blasting WA ke orang-orang tersebut, bagaimana supaya WA tersebut bisa membuat menarik minat baca mereka, bisa mereka tertarik, dan juga kita akan berikan tools-tools yang bisa menjadi lead magnet kita sehingga orang tersebut tertarik dan memberikan data lebih lanjut dari tools tersebut. Ya, nah ini semua kita kerjakan dan saya percaya dengan apa yang ada 4 poin ini yang dijelaskan, maka Anda bisa mendapatkan income di 90 hari pertamanya Anda. Nah, lalu apa langkah saya selanjutnya? Jika saat ini Anda ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang bisnis financial digital, agar Anda bisa menciptakan passive income yang memberikan kestabilan dan rasa aman buat keluarga Anda, maka Anda silahkan klik tombol di bawah ini agar Anda terhubung dengan tim WhatsApp tim Koala. Ya, Anda bisa tinggalkan pesan atau pertanyaan agar tim kami bisa berdiskusi langsung dengan Anda. Oh ya, seperti janji saya di awal, karena Anda mengikuti webinar ini sampai selesai, Anda akan mendapatkan bonus video training ini, yaitu How to Get Started and Earn Income in 90 Days. Sistem kami akan mengirimkan secara otomatis link akses ke email Anda. Sekali lagi, silakan klik tombol di bawah ini agar Anda terhubung dengan tim kami, yaitu tim Koala, agar bisa mendiskusikan pertanyaan atau informasi lebih lanjut tentang cara memulainya. Sampai jumpa di training atau webinar lainnya. Salam sukses dari Koala.